yang sama-sama kita muliakan, kita cintai dan kita hormati Sahibul Bait As-Sayyid Ja'far Ibn Makhdar Al-Attas, dan juga yang sama-sama kita hormati seluruh para habaib, para asatid yang hadir di tempat ini, wabil khusus akhina Al-Habib Mustafa Al-Idrus wa jami' habaib, dan juga para asatid yang hadir, Ustadz Halan dan para ustadz lainnya yang tidak dapat Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fagir untuk antum sekalian, dan salaman wa ihtiraman untuk seluruh para hadirin hadirat minal aba wal ummahat, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihil burhanuh al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, dengan amalan yang mulia, dan kita dikaruniakan berkumpul dengan perkumpulan yang mulia bersama hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Kita berkumpul di suatu waktu dengan kemuliaan yang Allah limpahkan, bahkan Allah banggakan di langit yang tertinggi, yang Allah panggil para malaikat. Allah serukan kepada para malaikat, membangga-banggakan hambanya yang sedang berkumpul, berzikir, lisannya basah, berzikir kepada Allah, yang lisannya basah bersolawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah suatu wasilah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya melalui perantara-perantara hamba-hambanya yang istiqamah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Sayyid Ja'far Habib Ja'far bin Makhdar Attas, semoga Allah limpahkan rahmat, Allah istiqamahkan perjuangannya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Allah perbanyak hamba-hambanya, wakil-wakil Nabi, wakil-wakil Rasul di tempat ini, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dari awal Rabiul Awal, saudara, di setiap tempat di belahan dunia manapun mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Di masjid-masjid, di musola, bahkan di jalan-jalan disemarakkan peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW, menunjukkan kecintaan negeri Indonesia kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perjuangan kita, saudara, mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar harta kita sampai 0 rupiah pun tidak ada sebandingannya dengan perjuangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalian berangkat ke pusarannya Nabi,
dengan kedua kelopak mata kalian, dengan bola mata kalian, demi Allah tidak akan sebanding dengan apa yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad terhadap umatnya, saudara. Ma'asyiral hadirin mustami'in al-mayamin, kita dengar di setiap acara-acara maulid, peringatan majelis maulid, kita dengar biografi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita dengarkan dari ribuan para habaib, para asatid, para ulama, para tuan guru. Kita dengar sirah nabawiyah, saudara. Alangkah indahnya jika pemuda berjalan di akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, bukan hanya untuk manusia saja, akan tetapi rahmatnya baginda Nabi Muhammad untuk para hewan dan bebatuan dan pepohonan, saudara. Saking rahmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu cerita, saudara, simak dengan baik-baik. Satu ketika Nabi melewati satu perkampungan Arab, perkampungan Badui, saudara. Di situ Nabi melihat seekor kijang yang sedang diikat lehernya. Seekor induk kijang sedang diikat lehernya menjadi tawanan yang akan disantap. Karamahnya Nabi, mukjizatnya Nabi Muhammad, yaitu bisa mendengar dan berbicara dengan hewan, saudara. Ketika itu, ini binatang rusa yang terjerat, yang terikat, akan menghadapi ancaman untuk disembelih, saudara. Mengadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, engkau bukan hanya diutus untuk manusia, engkau bukan hanya diutus untuk manusia dan jin, tapi engkau adalah rahmatan lil alamin. Dengarkan aku ya Rasulullah, aku terikat leherku, sedangkan aku meninggalkan anak-anak yang baru aku lahirkan, yang sedang merengek-rengek menunggu induknya untuk disusukan ya Rasulullah. Bolehkah ya Rasulullah kau minta kepada Arab untuk melepaskanku, dan aku janji setelah aku pulang kepada anak-anakku selesai menyusui, aku akan kembali lagi untuk disembelih oleh orang Arab tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rahmatan lil alamin datang kepada Arabi yang menyandra si rusa tersebut. Wahai Arab, bolehkah kau lepaskan rusa ini? Ia akan pulang dan menyusui anak-anaknya. Setelah menyusui anaknya, ini rusa akan kembali lagi, silahkan kau sembelih. Ini orang Arab ini bingung. Bagaimana ini rusa setelah aku buru bermalam-malam di hutan, kemudian kau seenaknya untuk meminta dilepaskan? Dengan iming-iming ini rusa akan kembali lagi. Kalau kau tidak percaya, jadikan aku sandranya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, saudara, kita punya Nabi luar biasa, nggak ada tandingan kasih sayang. Jangankan sama umatnya, bahkan sekalipun hewan, Nabi Muhammad perhatian dan sayang terhadap hewan. Sampai-sampai kalau rusa ini, kata Nabi, kalau rusa ini nggak pulang, jadikan aku tawanan dan kau jual. Subhanallah, dilepas rusa tersebut, ia pulang ke anak-anaknya. Setelah saya menyusui, ini Rasulullah nungguin rusa 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam.
Akhirnya rusa ini dengan senang hati berlari-lari menjumpai baginda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa saudara. Jadi Nabi kita rahmat apa enggak? Nabi kita rahmat apa enggak? Nabi kita rahmat apa enggak? Siapa manusia paling rahmat? Siapa manusia paling cinta? Siapa manusia paling cinta damai? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada umat sekalian, sungguh telah datang kepada kalian, manusia dari kalian, Rasulun min anfusikum, telah datang utusan Allah dari golongan kalian, azizun alaihi ma anittum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma anittum, yang mengemban beban yang sangat berat. Harisun alaikum, yang menjaga umatnya dari kemusyrikan kepada Allah, datang untuk menyerukan kalimat la ilaha illallah. Yang begitu berat beban yang beliau bawa, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk umatnya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara, untuk menyampaikan kalimatul haq, kalimat yang menyelamatkan kita dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Hanya untuk membuat kita selamat dari siksa Allah. Sampai-sampai Nabi rela difitnah, diancam, dibunuh, saudara. Nabi kita berkorban untuk kita ini yang pemaksiat. Si pagi, siang, malam maksiat. Enggak ingat nabinya dulu berkorban. Anak mudanya maksiat. Pemuda-pemudi zaman sekarang bermaksiat. Enggak malu sama perjuangan Nabi. Di depan kamera mereka joget-joget, wanita muslimah membuka auratnya, saudara. Dipertontonkan jutaan orang. Harisun alaikum. Kalian lupa Nabi Muhammad terluka, gigi gerahamnya patah. Untuk apa, saudara? Untuk menyelamatkan kita selaku umat dari kemusyrikan, kemusyrikan yang ada di muka bumi ini, saudara. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat lemah lembut kepada orang-orang mukmin. Rahim, sampai-sampai sujudnya baginda meminta ampun kepada Allah. Satu ketika riwayat Sayyidina Aisyah Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an mendapatkan untayan doa yang mulia dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma ighfir lil Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akharat wa ma a'lanat wa ma asarat. Ya Allah, ampunkan Aisyah dari dosa yang telah
lampau, dan dosa yang akan datang, dan dosa yang dibuat sendiri-sendiri, dan dosa yang dibuat terang-terang. Seketika itu Sayyidatuna Aisyah cingkrak-cingkrak saudara, kesenangan depan Nabi, cingkrak-cingkrak saudara, saking senangnya mendapatkan doa dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, kenapa kau buat seperti itu? Kau senang? Bagaimana aku tidak senang wahai suamiku Rasulullah? Aku mendapatkan doa yang khusus, yang pengampunannya tidak ada dua, yang doanya digabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ya Aisyah, aku lakukan ini, doa seperti ini yang sama dengan apa yang aku doakanmu, itu untuk umatku. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Luar biasa atau tidak? Biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya tenaga saudara yang dikeluarkan, yang dikorbankan, akan tetapi jiwa, raga, harta. Nabi bukan orang miskin saudara. Nabi orang kaya. Nabi punya istri orang kaya di Mekah. Ummuna Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid. Ini wanita kaya raya. Ia berkorban untuk Nabi sampai habis. Hartanya habis untuk baginda Nabi, untuk perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai ada di riwayat bahwasanya ia datang kepada Rasulullah, wahai suamiku Rasulullah, aku sudah tidak punya apa-apa untuk menopang dakwahmu ya Rasulullah. Kalau aku mati, wahai suamiku, kalau aku mati nanti, kalau engkau membutuhkan tulang belulangku untuk kau dakwah, untuk menopang jalanmu, maka kau keduk kuburanku untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir. Kira-kira ada yang begitu apa enggak? Ada yang begitu apa enggak? Kadang-kadang suaminya mau nyumbang untuk hadir majelis, untuk perayaan maulid, istrinya sedikit aja pak. Ada yang begitu? Bapaknya mau ngasih 1 juta, bapaknya mau ngasih 10 juta untuk masang tenda yang bagus, untuk memeriahkan maulid. Kadang-kadang istrinya, kapan mau beli iPhone? Skincare udah habis. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Saudara, perjuangan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan Sayyidatuna Khadijatul Kubra. 1 miliar pun kau keluarkan untuk perayaan maulid, demi Allah tidak ada bandingannya dengan perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam Al-Quran saudara, Allah berfirman di dalam Al-Quran, faqala ta'ala falladzina amanu bihi, wahai kalian yang beriman kepadanya. Maksudnya siapa bihi? Itu domir larinya kena Nabi. Yang beriman kepadanya, alladzina amanu bihi wa azzaruhu. Enggak cukup beriman saudara, akan tetapi kita diperintahkan untuk mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup beriman, kita dituntut untuk kewajiban mengagungkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk pengagungan kampung ini adalah merayakan suatu maulid baginda Nabi. Alhamdulillah. Tidak cukup sampai situ saudara. Wa nasaruhu, dan menolong perjuangan baginda Nabi Muhammad. Setelah kita beriman, kemudian Allah perintahkan untuk apa tadi?
Setelah kita mengagungkan baginda Nabi, kita diperintahkan untuk apa? Menolong baginda Nabi Muhammad, menolong baginda Nabi Muhammad dalam dakwah, saudara. Kalian berkumpul termasuk beriman dan mengagungkan dan menolong dakwah baginda Nabi Muhammad. Kalian mengeluarkan hadiah sedikit harta untuk hadiahnya Maulidur Rasul, itu adalah suatu pertolongan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak, bukan harta doang, saudara. Sahabat Nabi jangankan harta, saudara, bahkan nyawanya dikasih untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabul Badar, ia kasih nyawanya untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Sayyidina Ali Jaddul Habaib, Ali bin Abi Thalib, mewakafkan nyawanya, saudara, menyerahkan nyawanya untuk berbaring di pembaringan Nabi ketika malam penggemungan Nabi. Nabi di situ akan hijrah. Di situ Sayyidina Ali bin Abi Thalib Jaddul Habaib menyerahkan, yakni tubuhnya, jiwa raganya, saudara. Luar biasa, saudara, luar biasa. Kita nggak ada tandingannya, sahabat Nabi nggak ada tandingannya sama kita. Kadang-kadang kita dapat seruan dari imam, Qudwatul Islam, imam besar, untuk membela keadilan rakyat. Kita masih hitung-hitung, saudara. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kemudian wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan kemudian kita dituntut, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mengikuti apa yang telah Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu nur, cahaya, yakni Al-Quran. Pemuda sekarang lihat, mana banyak kan nonton TikTok, live TikTok, Instagram, Facebook, apa Al-Quran? TikTok apa Al-Quran? Facebook apa Al-Quran? Ibu-ibu zaman sekarang, nge-live Instagram apa baca Quran? Baca apa? Baca status tetap. Ngerakeun sia. Nauzubillahi min. Cocok enggak ngaku umat baginda Nabi? Enggak. Cocok apa enggak? Pemuda cocok enggak? Enggak. Cocok jadi pemuda baginda Nabi? Enggak. Cocok enggak? Enggak. Kalau begitu enggak cocok, ente cari Nabi selain Nabi Muhammad sana, yang sudah berjuang untuk antum semua, saudara. Dulu ada satu cerita, saudara, satu cerita di zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini perjuangan, saudara, bagi siapa mereka yang melecehkan, bagi mereka orang-orang kafir, orang-orang munafik yang melecehkan haknya Allah, yang melecehkan haknya Nabi Muhammad, yang melecehkan Islam. Di sini ada satu perjuangan, saudara. Satu ketika mana ada wanita muslimah, saudara. Ini wanita muslimah ini sedang berbelanja ke pasar. Ketika Rasulullah sedang di Madinah, periode Madinah, ada seorang muslimah sedang berbelanja ke pasar. Sampai saat tiba di pasar, karena sudah keliling-keliling, akhirnya ia duduk di depan satu toko pemiliknya orang Yahudi, saudara. Ketika wanita muslimah ini duduk, ada satu orang Yahudi pemilik toko mengikat kain jilbabnya di bangku. Dan seketika wanita itu bangun, kemudian bajunya, jilbabnya tersingkap, saudara. Tersingkap, terbuka auratnya.
Dan satu pasar mentertawakan wanita tersebut. Sampai-sampai wanita ini menangis. Menangis terseduh-seduh. Dan diketawakan satu pasar oleh orang-orang Yahudi, saudara. Dan kemudian ada pemuda muslim lewat. Kebetulan lewat pasar orang Yahudi. Ia melihat ada sosok wanita di tengah-tengah pasar sedang ditertawakan dalam kondisi yang menangis. Akhirnya disamperin ini pemuda muslim. Kenapa engkau nangis? Ketahuilah, wahai saudaraku, mereka orang-orang Yahudi telah melecehkanku, mengikat baju dan kainku di bangku dudukku sehingga aku terbangun dan terselingkap aku punya pakaian. Di situ mereka tertawa, bersorak-sorak, melecehkan aku. Kamu naik kuda-kuda, kamu naik kendaraan, kamu pulang. Setelah itu, saudara, apa yang dilakukan pemuda ini? Ia cabut pedangnya, bersorak. Siapa yang melecehkan wanita muslimah? Akhirnya terjadilah peperangan, terjadilah cekcok, sampai-sampai pemuda muslim ini terbunuh, saudara. Sampai kabarnya sama baginda Nabi Muhammad SAW. Kabar ini sampai, ya Rasulullah, bahwasanya ada pemuda muslim, ia terbunuh karena membunuh orang Yahudi. Kenapa? Bukannya kami sudah melakukan perjanjian? Kenapa harus dilanggar? Kenapa kita langgar? Enggak ya Rasulullah, ceritanya seperti ini ya Rasulullah. Diceritakan ketika mendengar syariatnya Allah dilecehkan, saudara. Islam dilecehkan, saudara. Lam yakun ahadun min qulubi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mencegahnya, mencegah Rasulullah ketika hak Allah dilecehkan, saudara. Rasulullah langsung mengumandangkan azan perang. Dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Harab, Al-Harab, perang, perang. Siapkan senjata kalian, wahai umat Islam. Ketahuilah bahwasanya orang-orang Yahudi telah melanggar perjanjian dan telah melecehkan umat Islam. Takbir. Itu kaum Yahudi dikepung, saudara. 1 minggu, 1 bulan gak bisa keluar, diboykot, saudara. Rasulullah SAW. Lihat umatnya sekarang, lihat. Orang Yahudi buat program, buat aplikasi untuk apa? Untuk menelanjangi wanita-wanita kami, untuk menelanjangi wanita-wanita muslimah kami, yang kehormatannya dijaga sampai bertumpahan darah, saudara. Apakah ini balasan kita sebagai umat? Ini balasan kita sebagai umat, saudara. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dengan adanya peringatan Maulid, di situ dihadirkan cerita kisah-kisah yang ada ibrah, yang sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kaum muda, kaum milenial, pemuda-pemudi, akhlaknya akan lebih bagus lagi. Amin ya Allah. Kira-kira acara seperti ini bagus tidak? Bagus tidak? Berpahala atau berdosa? Besok-besok bikin lebih meriah lagi, saudara. Betul? Siap? Siap buat meriah lagi? Takbir. Malam ini, saudara, saudara-saudara kami dan guru-guru kami sedang menuntut keadilan kepada rezim-rezim yang zalim, saudara. Malam ini saudara-saudara kita sedang berkumpul di depan istana, saudara, di bawah kepemimpinan imam kami dan para guru-guru kami yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut agar kezaliman di NKRI, kriminalisasi ulama dihentikan. Bagus atau tidak? Kira-kira dukung apa enggak? Betul. Betul.
Dukung apa enggak? Dibubarin polisi, lanjut apa jangan? Lawan apa biarkan? Agar ulama-ulama kita enggak dizolimin, saudara. Agar kiai-kiai kita dijaga dari antek-antek PKI yang akan membunuh mereka, saudara. Agar rakyat Indonesia semakin maju, bukan semakin menurun ekonominya, saudara. Kira-kira perjuangan seperti itu bagus atau tidak? Bukan hanya bagus, wajib. Kalau sudah wajib berarti ditinggalkan perjuangan berdosa atau tidak? Meninggalkan perjuangan dosa apa enggak? Lari dari medan perjuangan dosa apa enggak? Lari dari peperangan dosa atau tidak? Munafik, sudah. Ini di sudut kota, betul? Ini sudut kota bukan? Ada Monas gak di sini? Ada. Ah? Ada Monas apa enggak? Pohon berapa? Ada. Betul. Ini sudut kota bukan? Hah? Metropolitan. Perasaan kagak lihat, kagak ada busway tadi. Ini sudut kota apa kampung? Dua-duanya sama, dodol. Ada satu cerita, saudara, yang menggugah orang-orang pedalaman, saudara. Ini adalah suatu perjuangan yang mana Allah berikan kemuliaan bagi yang berjuang, saudara. Di surah Yasin yang sering kita baca setiap malam Jumat, bahkan ada yang mengamalkannya setiap hari, ada suatu kisah yang menarik, saudara, yaitu tentang perjuangan membantu ulama, membantu wakilnya Allah, membantu warasatul anbiya, yaitu membantu para ulama yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin di situ diceritakan bahwasanya ada seseorang yang bernama Habib An-Najjar. Siapa namanya? Habib An-Najjar. Ingat, Habib An-Najjar. Ada suatu kaum yang mana kaum tersebut itu sangatlah durjana, rezimnya kurang ngajar sama ulama, bahkan mereka mencemooh, mencela para rasul utusan Allah, saudara. Allah kirimkan kepada mereka satu rasul, enggak mempan, masih saja berkhianat, masih saja bermaksiat, masih saja bersekutu, masih saja murtad, masih saja syirik, masih saja durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allah kemudian kirimkan lagi dua rasul, masih juga begitu, masih kurang ajar sama nabinya. Kemudian Allah kirimkan 3 rasul. Saking susah diatur ini kampung, ini negeri, Allah kirimkan 3. Wa id arsalna ilaihi musnaini fakazzabuhuma fa'adatna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Kemudian, saudara, apa kata rezim tersebut? Rezim di zaman itu yang dikirimkan 3 rasul, ia bilang apa? Kalian yang mengaku nabi, yang mengaku rasul, saat kedatangan kalian para rasul ini, negeri kami tertimpa malapetaka. Panen kami sepi, panen kami gagal, hasil laut kami sepi, sedikit, tangkapan ikan kami sedikit. Ia menyalahkan rasul yang diutus oleh Allah membawa hidayah, mereka cemooh, mereka caci maki, saudara. Tidak sampai situ, saudara, bahkan para rasul tersebut diancam, wa illam tuntahu lanarjumannakum wa la yasamannakum minna azabun la illam tantahu. Yang mengaku rasul, kalau dakwah kalian masih tetap dilanjutkan, masih tetap mengajak kami kepada Allah, masih berdakwah di negeri kami, demi Allah
Ini kata orang-orang ini, dia berjanji kepada para rasul ini, lanarjumannakum. Kalau kalian masih dakwah, kalau kalian tidak keluar dari negeri kami akan rajam kalian. Ketika tersebar bahwasanya 3 rasul ini akan dirajam, akan dibunuh, saudara, ada sosok pemuda, saudara, dari sudut kota. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Ada pemuda dari sudut kota, orang perkampungan, orang yang keterbelakangan. Ketika itu dia mendengar bahwasanya nabi, para rasul akan dibunuh oleh rezim. Ini langsung bergegas, saudara. Bergegas, tidak nunggu komando, tidak nunggu panggilan, langsung dia berlari menuju kota mencari para rasul yang akan dieksekusi, dibunuh. Ini bukan orang kaya. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a. Rajulun di sini bukan orang kaya, bukan gagah, sendiri, saudara, tanpa senjata, ia bergegas mencari para rasul sampai ketemu di pusat kota, di depan hadapan rezim yang mereka punya segalanya. Mereka punya uang, mereka punya tentara, mereka punya senjata, saudara. Apa yang ia sampaikan pemuda tersebut? Ini pemuda ini wali, orang soleh di zaman Bani Israel. Ia berpidato, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ia berpidato panjang, saudara, untuk membela para rasul. Wahai kaum, ikutilah ajakan para rasul yang tidak meminta dari kalian belasan apapun, tidak meminta upah dakwah, tidak meminta sepeser harta kalian. Hanya saja mereka menginginkan kalian menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpidato panjang, saudara, dan pada akhirnya pemuda ini ditunjuk oleh salah satu rezim dari mereka. Anak muda, kamu datang belagak soal suci, belagak kau membela. Dan akhirnya riwayatnya ini pemuda, saudara, dirajam, saudara. Dalam satu riwayat di tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya Habib An-Najjar, orang soleh yang membela para rasul, ia ditimpah oleh batu besar di dalam perutnya dan keluar ususnya, dari duburnya, saudara. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Demi membela para rasul, sampai-sampai nyawa melayang, saudara, dibunuh, ditimpuk pakai batu sampai ususnya keluar dari duburnya, saudara. Kenapa? Semata-mata menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara. Kemudian ketika ia meninggal mati syahid di jalan Allah, qila dkhulil jannah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pemuda, ketika dia mati, ruhnya dicabut sama Allah, ditunjukkan trailernya surga. Kalau film kan biasanya ada trailernya, ditunjukkan surga yang istimewa, yang luar biasa, yang Allah janjikan kepada ia. Qila dkhulil jannah, pemuda, masuklah kau ke surga yang sudah kusiapkan untukmu karena membela para utusanku yang merelakan nyawanya. Masuklah ke surga. Ini pemuda bilang apa? Ya Allah, izinkan aku, ya Allah, kembali ke dunia, dan aku akan berbuat seperti ini lagi, ya Allah. Dan aku akan mencari mati syahid lagi, ya Allah. Demi Allah, aku akan membela ulama, walaupun mati hidup lagi, mati hidup lagi. Demi Allah,
Aku akan membela garda terdepan untuk ulama. Takbir. Takbir. Ya laita qaumi ya'lamun. Andai saja umatku tahu, andai saja keluargaku tahu, andai saja kakakku tahu, andai saja mereka tahu. Bima ghafarari rabbi waj'alani minal mukramin. Shadaqallahul azim. Ya Allah, andaikan mereka tahu ya Allah, dengan apa yang kau berikan kepadaku, sebuah rahmat pengampunan dosa. Kau sediakan surga ya Allah bagiku ya Allah. Waja'alani minal mukramin. Dan kau menjadikan aku sebagai orang-orang yang mulia. Subhanallah saudara. Kira-kira indah enggak mati syahid? Betul. Kira-kira mau nyusul syuhada apa enggak? Kira-kira mau bela ulama apa enggak? Betul. Betul. Mau di bawah benderanya Imam Al-Habib Rizik bin Husain bin Syahab? Betul. Di penjara. Di penjara saudara. Takut apa enggak? Dihadang polisi. Ditewak sia. Ditembak sia. Siap. Wanita. Maju apa mundur? Betul. Maju apa mundur? Mana pemuda sini angkat tangannya, teriakan takbir. Ente demo dilempar gas air mata dia udah kabur. Ya, cung corang. Cemen. Ah? Kagak ada. Anak kasih amalan. Habis ini anak kasih hadiah amalan. Kira-kira mau nyusul syuhada yang 6 apa enggak? Itu syuhada yang 6 yang meninggal saudara, pengawal ulama, pengawal jenderal, pengawal habaib, itu demi Allah kalau mereka dibangkitkan lagi di muka bumi, mereka akan menyuarakan, hei ta'al, ta'al, kesini, kemari, ayo berjuang untuk menjaga ulama. Saudara-saudara, takbir. Karena kemuliaan itu enggak gampang saudara, enggak gampang. Ada satu imam bahwasanya ulama, lau anna sawaba halal majalisil ilmi ladalin nas la tataqattalu ahlas suf. Andai saja Allah bukakan hijab kita untuk melihat apa yang Allah turunkan di majelis seperti ini, saudara, demi Allah, mereka orang-orang di pasar akan berperang untuk mereka duduk di majelis seperti ini, saudara. Yang sedang berkelimpangan dunia, demi Allah, mereka akan memadati tempat-tempat seperti ini, saudara. Betul apa betul? Untungnya Allah tuh. Jadi yang betul-betul kesini adalah orang-orang pejuang. Kalau kata Habib Reza, pejuang nih bos, senggol dong. Itu salamnya Habib Reza bin Syahab. Jadi begitu saudara, andai saja ya para 6 syuhada ini dibangkitkan, mereka akan berteriak, bersorak gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Demi Allah, mudah-mudahan besok kita akan nyusul syuhada, betul? Siap nyusul syuhada? Siap. Betul mati syahid? Betul. Besok pergi loh. Kalau ada panggilan aksi lagi dari imam kita, turun apa enggak? Turun apa enggak? Benar? Gak punya ongkos? Jalan kah? Gak ada mobil? Jalan kah? Rojali mana Rojali? Gak punya ongkos, ngebek? Gak usah lu minta sama Pak Haji tuh yang banyak pada duitnya. Pak Haji, lu gedor, rumahnya gedor, tong gedor, Bahlul. Pak Haji, aneh mau berjuang Pak Haji, kagak ada ongkos. Mana ongkosnya? Begitu, koret. Merepet jahe. Pelit, Koret. pelit. Oh, Haji Gobet. Nyaut Haji Gobet. Golongan berat. Kalau haji ada pelit, orang kaya pelit, bilang aja orang gobet.
golongan berat merek. Ya begitu. Yang nggak bisa keluar infakin hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak bisa majelis kasih hartanya kepada pemimpin majelis seperti majelis ini anak sumbangin harta anak, ente pelihara harta anak untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu saudara. Jadi di dalam kisah Habib An-Najjar ini menunjukkan betapa agungnya dakwah. Betapa mulianya orang berdakwah. Berdakwah bukan hanya saja naik mimbar berceramah, bukan saudara. Kalau tanpa mereka yang muhibbin, yang cinta terhadap Nabi, yang mereka mengeluarkan hartanya sehingga dakwah jalan, kira-kira bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Besok-besok Habib kagak usah naik. Beb, besok kalau kesini diundang lagi jangan naik mobil, Beb, jalannya jelek. Nanti anak sewain helikopter, bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Bagus apa enggak? Nantak na ende amun milih wakil rakyat, jangan yang gobet. Tahu gobet? Golongan bah. Amun milih DPR nu bakhil, ulah dipilih. Yang zolim sama ulama jangan dipilih. Ende mantak na amun neangan presiden, nyolok presiden anuju. Ulah nurajaboh, ulah nuzo. Jangan saudara, jangan sampai kita bersekutu sama orang-orang yang zolim. Sekarang besok serangan Fajar beda lagi suaranya. Mana? Ini rombongan serangan Fajar mana nih? Mudah-mudahan tobat ya. Ini gara-gara mana kita dapat presiden pembohong? Benar? Ayah? Ayah pasukan banteng di dia? Ayah belah tukang. Mana pasukan banteng? Belah tukang. Mana pasukan banteng? Mana ayah enggak? Belah tukang. Beliau berdagang saudara dengan sebuah kapal yang penuh dengan peralatan, penuh dengan barang dagangan. Di tengah-tengah laut ia tertabrak karang kapalnya saudara, ditabrak, akhirnya kapalnya pecah, akhirnya kapalnya tenggelam, dan ia sahabat Nabi ini ia terdampar di satu pulau, yang mana pulau tersebut yaitu ada seekor binatang buas yang bernama singa. Kalau di sini apa? Meong. Ketika dia masuk hutan saudara, ini sahabat-sahabat, di muka hutan ia bertemu dengan singa. Apakah takut? Enggak saudara. Gemeteran? Enggak. Kencing di celana juga kagak. Akhirnya ini singa didatengin sama sahabat. Ente mau halangin jalan anak? Digituin saudara. Ini singa yang mau hadang sahabat. Ini singa akhirnya dihadang balik sama sahabat ini. Ya Abul Haris, singa, pinggir dari jalan kami. Kalau ente masih di situ, ente macam-macam, demi Allah, anak adukan ente dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah udah meninggal, saudara. Rasulullah udah meninggal. Ini di zaman Sayyidina Utsman. Akhirnya apa? Ini singa bertukuk lutut seperti kucing, saudara. Jadi kalau ada rezim bengis, kita sandarkan dengan Nabi, ikut ulama itu kodok jadi kodok jadi banteng jadi banteng jadi apa? Banteng jadi apa? Jadi tikus masuk ke gorong-gorong, awas dipilih lagi loh. Betul? Kalau yang bersandatkan sama Nabi, bertawasul kepada Nabi, semua baliyah, semua musibah akan terselesaikan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ini singa jadi kucing, saudara. Langsung ini singa bertekuk lutut, memberikan lehernya untuk dinaiki sauban sahabat Nabi, dan dihantar saudara oleh singa tersebut sampai ke hujung hutan dan bertemu dengan perkemahan orang warga saudara.
Selamat. Bagus tidak? Mau diamalin apa enggak? Ajaztukumul ijazah. Gobiltu ijazah. Kalau enggak hafal itu lihat tadi, tanya sama ustadz sama kiai mana amalan yang Habib kasih tersebut. Mudah-mudahan perkumpulan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah menggugurkan dosa-dosa kita, menggabulkan hajat-hajat kita, menggabulkan hajat kedua orang tua kita. Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan stempel bagi kita sebagai ahlu surga, ahlul jannah. Mati dalam keadaan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wal afu minkum alafu ala takzir fa innani minal mughazzirin wa billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu bubar, masih ada satu mubalik lagi. Terima kasih banyak kepada guru kita semua. Mudah-mudahan beliau ditambahkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan kita